Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anatomi akar, lebih khususnya tentang dikotil dan monokotil. Saya sendiri atas nama Nurul Hadijah dengan nomor NIM 20201031 sebagai moderator. Pemateri pertama, Nama saya Aliman Saputra, NIM 20201010. pemateri kedua, Nama saya Fatihul Bayan dengan NIM 2020-1034. pemateri ketiga, Habib Tiwansyah 2020-1006. Nah, sebelum memulai materi kita lebih lanjut lagi. Pertanyaan yang pertama yang muncul dalam materi kali ini adalah tentunya apa itu akar? Nah, akar adalah bagian pangkal tumbuhan pada batang yang berada dalam tanah dan tumbuh menuju pusat bumi. Dalam istilah ilmiah, akar disebut dengan radix yang merupakan bagian utama dari tumbuhan yang telah memiliki pembuluh. Akar tumbuhan merupakan struktur tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Panjang akar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti porositas tanah, tersedianya air dan mineral, dan kelembapan tanah. Akar juga digunakan sebagai alat pernapasan yang disebut akar napas. Akar napas terdapat pada tumbuhan yang ada di hutan bakau yang bertumbuh tegak pada pangkal batangnya. Selanjutnya, fungsi dan sifat akar. Yang pertama, kita masuk ke fungsi dari akar. Akar memiliki beberapa fungsi. Misalnya, 1. Akar tumbuhan sebagai jangkar untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Tidak hanya itu, akar juga berfungsi sebagai media penyerapan air dan garam-garam mineral, zat unsur hara dari dalam tanah. Kemudian, dalam kondisi tertentu, akar berfungsi sebagai alat respirasi. Misalnya, akar pada tumbuhan mangrove jenis tanaman dikotil yang disebut pneumatophore, akar nafas. Kemudian akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada wortel dan kentang memiliki akar tunggang yang membesar dan berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Beberapa jenis akar tumbuhan berfungsi sebagai organ reproduksi vegetatif. Misalnya pada tumbuhan sukun, dari bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan menjadi individu baru. Kemudian, melekatkan tumbuhan pada substrat serta menyerap air serta garam-garam tanah dari substrat itu. Kemudian membantu pengangkutan air dan zat nutrisi. Pada tanaman tertentu seperti jenis tumbuhan bakau, Rhizopora sp, akar berperan untuk pernapasan. Dan juga akar berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tertentu. Kita lanjut ke sifat akar. Akar memiliki beberapa sifat, seperti yang pertama, tidak mempunyai klorofil. Ya, akar tidak mempunyai klorofil. Kemudian, tidak mempunyai nodus atau tidak berbuku-buku, dan internodus, tidak beruas, serta tidak mendukung daun-daun atau sisik maupun bagian-bagian lainnya. Kemudian, bentuknya seringkali meruncing hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Tumbuh terus pada ujungnya, tetapi pertumbuhannya masih kalah jika dibandingkan dengan batang. Akar juga merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrof, atau menuju ke arah aliran air atau hidrotrof, meninggalkan udara dan cahaya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa akar tidak mempunyai klorofil, sehingga warnanya tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Bagian-bagian akar, kaki atau leher akar kolom radix, yaitu bagian yang bersambung langsung dengan batang, gambar pada A1.
Selanjutnya akar literal. Ujung akar radix lateralis, yakni cabang-cabang akar yang dihasilkan oleh akar utama sebagai akar pokok dan masih rapat bercabang-cabang lagi. Penanaman masing-masing tingkat percabangan dilakukan dengan menyebut tarafnya. Jadi, percabangan tingkat 1 adalah akar lateral yang dibentuk oleh akar utama. Cabang dari cabang-cabang tersebut termasuk percabangan tingkat 2, terlihat pada gambar B. Serabut akar. Radix fibrilia adalah cabang-cabang akar yang ramping, seperti serabut. Selanjutnya, ada rambut akar. Pilus radicalis, yakni rambut-rambut yang dekat ujung akar, yang memperluas permukaan akar yang menyerap air dan garam tanah. Selanjutnya, tudung akar Calyptra yang terdapat di bagian paling ujung menutupi meristem apex akar, terdapat pada gambar A2. Ada seludang akar, yaitu Cholerhiza, terdapat pada embrio sejumlah tumbuhan monokotil. Jaringan pada akar. Jaringan pada akar terdiri dari epidermis, endodermis, korteks, dan silinder pusat atau stele. Epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Korteks dapat berfungsi sebagai cadangan makanan karena terdiri dari parenkim. Endodermis berfungsi sebagai pemisah antara korteks dengan silinder pusat atau yang kita sebut stele. Akar monokotil dan dikotil. Sistem perakaran pada akar monokotil secara anatomi yaitu serabut. Sedangkan untuk akar dikotil memiliki sistem perakaran tunggal. Batas ujung akar dan juga kaliptra pada akar monokotil jelas. Begitu juga sebaliknya, batas ujung untuk akar dikotil ini tidak jelas. Struktur pada akar tumbuhan monokotil dan dikotil secara umum adalah sama, yaitu terdiri atas lapisan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan pada tumbuhan monokotil. Saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu struktur akar dikotil dan monokotil. Pertama adalah struktur akar monokotil. Akar monokotil ini tersusun oleh beberapa macam jaringan dengan fungsi tertentu. Berikut ialah struktur jaringan akar monokotil. Epidermis atau eksodermis. Akar monokotil terletak di bagian terluar akar, berguna sebagai jalan masuknya air serta garam mineral. Korteks akar berada di dalam epidermis, berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Endodermis pada akar monokotil ini membentuk dinding sekunder yang tebal. Periskel akar monokotil terletak di dalam endodermis dan juga berfungsi membentuk kambium gabus, dan cabang air. Perisikel akar monokotil terdiri dari beberapa sel dan juga membentuk akar lateral. Xilem dan floem monokotil tidak tersusun rapi dan juga berselingan dengan jumlah yang sangat banyak, dikarenakan tidak adanya kambium seperti pada akar dikotil. Sebelum bagian pusat akar terbentuk, xilem ini berhenti tumbuh, sehingga jalur-jalur xilem saling berikatan. Empulur tumbuhan monokotil terletak di tengah dan dikelilingi oleh xilem dan juga floem secara bersela. Oke, selanjutnya adalah struktur akar dikotil. Epidermis, korteks, dan juga perisikel pada tumbuhan dikotil untuk memiliki fungsi dan letak yang sama dengan tumbuhan monokotil. Endodermis akar dikotil terletak di dalam korteks dan juga di luar persikel. Endodermis akar dikotil mempunyai bentuk kotak dan tersusun rapat tanpa adanya celah antar sel. Endodermis berguna untuk mengatur masuknya air ke pembuluh, juga menyimpan zat makanan. Perisikel pada akar dikotil hanya terdiri dari selapis sel. Xilem dan floem pada akar dikotil tersusun secara radial dan juga membentuk jari-jari. Xilem berada di tengah dengan floem yang mengelilinginya. Di antara xilem dan floem yang terdapat kambium.
Pembuluh silem mempunyai dinding yang tebal dengan berat sedikit tapi mempunyai banyak parenkim. Oke, kita lanjut di perbedaan akar monokotil dan akar dikotil. Perbedaan pada sistem perakaran. Sistem perakaran yang pada tumbuhan monokotil ialah serabut, sementara pada tumbuhan dikotil adalah tunggang. Kalipra pada monokotil berbatasan langsung dengan ujung akar dan bisa dilihat jelas. Kalipra pada dikotil juga berbatasan dengan ujung akar tapi tidak terlihat jelas. Perisike pada tumbuhan monokotil terdiri dari beberapa lapis sel yang membentuk cabang, akar dan juga berdinding tebal. Perisekel pada tumbuhan dikotil hanya terdiri dari satu lapis sel berdinding tebal dan juga membentuk cabang-cabang akar sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Letak silem dan juga floem pada tumbuhan monokotil berselang-seling, sementara tumbuhan dikotil bersifat kolateral di mana silem dikelilingi oleh floem. Letak empelur pada tumbuhan monokotil terletak pada pusat akar dengan empelur yang luas. Sementara pada tumbuhan dikotil, empelur pada pusat akar sempit atau bahkan tidak ada empulur. Tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium, sementara pada tumbuhan dikotil ada kambium yang seperti meristem sekunder. Pada tumbuhan monokotil ini, akar terbentuk secara adventif atau dari pembengkakan akar, sementara pada sebagian tumbuhan dikotil pembentukan akar terjadi secara radikula atau Ada beberapa contoh tanaman dengan akar monokotil dan akar dikotil. Nah, contoh tanaman akar monokotil seperti jagung, pisang raja, vanili, anggrek, kelapa, kunyit, jahe, padi, dan lain-lain. Sedangkan contoh tanaman dikotil yaitu pete, kacang, jambu air, mahoni, mangga, terong, tomat, dan lain sebagainya. Berdasarkan pembahasan yang ada, dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu perbedaan antara monokotil dan dikotil. Monokotil yaitu tidak mempunyai kambium vaskuler. Pembuluh angkutnya tersebar, berkas pengangkut dibungkus oleh sarung berkas pengangkut, memiliki epidermis yang tebal, mempunyai meristem interkalar, tidak mempunyai jari-jari empulur. Sedangkan dikotil mempunyai kambium vaskuler, pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran atau bersaring radial, tidak memiliki epidermis, tidak mempunyai meristem interkalar, jari-jari empulur berupa derekan parenkim di antara berkas pengangkut di batang. Kita dapat mengetahui fungsi dan sifat akar, baik dikotil maupun monokotil, bagian-bagian akar beserta jaringannya, mengetahui struktur anatomi akar dikotil dan monokotil, dan juga perbedaan di antara keduanya beserta contoh-contohnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.